mungkin seperti talk show yang lain biasanya dibuka sama tepuk tangan, jadi tepuk tangan dulu dong. Terima kasih, selamat datang di Beranda Politik Hutan Kayu. Kita ada di episode ke-12. Pembicara atau tamu kita pada episode kali ini saya nggak perlu mengenalkan terlalu banyak. Profesor Muhammad Mahfud MD. Calon Wakil Presiden, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Guru Besar Ilmu Hukum. Jadi kita akan banyak sekali sebetulnya malam ini mengulas persoalan-persoalan ya konstitusi dalam pengertian yang sesungguhnya ya. Tidak hanya kita ngomongin tentang pasal-pasal dalam UUD, tapi konstitut dari keberadaan Republik Indonesia. Kita masih kelihatannya suasananya dibayang-bayangi oleh suatu cuaca suram. Jadi perubahan iklim ini tidak hanya terjadi di planet bumi akibat karbon dioksida, polusi dan sebagainya, tetapi juga ada kegelapan cuaca lain yang menyelimuti hampir keseluruhan planet ini. Yaitu munculnya kembali pemimpin-pemimpin atau kepala-kepala negara, pemimpin-pemimpin politik di berbagai negara termasuk di Indonesia yang mengubah model demokrasi. Ada yang bilang menjadi populisme, sehingga populisme seringkali dianggap menjadi biang keladi. Tapi saya ingat satu kajian, ya ada beberapa orang, di antara Charles Taylor, Prof. Ikrar Nusa Bakti yang lebih paham tentang itu. Populisme aja nggak cukup untuk ditunjuk menjadi biang persoalan. Populisme tidak bisa tumbuh di suasana di mana memang warganya itu tidak menggantungkan dirinya kepada mimpi-mimpi dalam bahasa Sindunata Ratu Adil. Jadi memang dia tidak mengharapkan hadirnya orang lain untuk mengubah dirinya sendiri, untuk mengubah society-nya. Jadi populisme dengan kata lain saya bisa bilang dia tidak ada di satu gurun yang gersang. Dia bisa subur karena memang tanahnya subur. Jadi alih-alih kita menyalahkan mengenai kehadiran populisme kepada pihak lain, saya kira satu bangsa ini juga harus mengoreksi diri. Mengapa kita bisa jatuh ke situasi demikian? Mengapa kita bisa mempercayai kabar-kabar bohong di media sosial? Dan yang lebih penting lagi, mengapa ada warga kita yang bersedia bekerja sebagai pengabar bohong? Nah itu kan persoalan. Bagaimana mungkin, tadi ada pembicaraan di aksi Kamisan, Prof. Mahfud, ada satu pembicara yang menyatakan bahwa masih banyak kawin paksa di Indonesia, kasus-kasus kekerasan perempuan di berbagai daerah nggak bisa ditangani karena anggarannya terbatas. Anggaran di baik kepolisian bidang PPA, perlindungan anak dan perempuan, atau kemudian bahkan di Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, itu angka per tahunnya itu kecil anggarannya. 0,0 sekian dari keseluruhan APBD. Tapi kita tahu kan bahwa semua bupati, semua wali kota, semua gubernur itu ngeluarin uang miliaran untuk bayar buzzer. Jadi kita juga harus cek betulkah ya kesuburan populisme ini karena bukan sebab dari kita juga. Itu saya kira poin penting yang perlu kita pikirkan dan malam ini kita diskusikan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pertanyaan pokoknya, ke depan nih kita mau apa? November ini ada pilkada, dan betulkah kita bisa mempercayai partai-partai politik yang kemarin berseberangan dengan Jokowi, kita sebut begitu ya, itu bisa menghadang riuh atau kemeriahan oligarki, nepotisme sampai ke daerah. Atau jangan-jangan partai-partai itu juga bersedia juga bergandengan tangan kembali. Kalau berita-berita TV kan kemarin kita lihat juga kan, PKS membuka pintu bagi partai-partai koalisi Prabowo, PDIP memberikan indikasi mau aja bergabung dengan putra Jokowi misalnya. Jadi hal-hal itu perlu kita periksa. Apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat sipil ke depan.
dan model gerakan semacam apa sih yang sekarang dibutuhkan. Lalu yang ketiga, saya kira ada ruang ya diskusi yang juga bisa kita manfaatkan dengan kehadiran Prof. Mahfud adalah elite sekarang ini kecenderungannya ke arah mana dan kemudian Prof. Mahfud ini mau kemana. Tentu harus ngajak kita gitu ya kira-kira. Selamat datang di Hutan Kayu Prof. Mahfud. Saya nanti akan banyak memberi kesempatan kepada teman-teman yang ada di sini untuk menyatakan pendapat, bertanya begitu ya. Jadi ruang diskusinya akan cukup lebar sampai dengan pukul, saya kira bukan pukul ya, sampai dengan 1 jam 45 menit ke depan. Jadi cukup banyak. Kita awali mungkin dengan satu pertanyaan pokok tadi ya Prof. Atau yang ringan-ringan dulu lah gitu ya. Sudah ada pertemuan nggak dengan elit-elit itu? Saya katakan misalnya Prof. Mahfud udah pernah ketemu Jokowi atau Prabowo belum? Nah kira-kira gitu setelah ini. Belum. Kenapa? Belum pernah. Ya karena tidak ada kebutuhan untuk itu kan. Kalau saya ingin bersuara ya daripada langsung mungkin akan lebih bagus bicara aja terbuka seperti kayak gini ke TV-TV, ke podcast gitu. Tapi pertemuan sampai sekarang belum pernah sejak Pilpres selesai. Iya rasanya belum pernah. Kalau belum pernah pertanyaannya begini ya. Menurut Prof. Mahfud di dalam politik kita yang dimaksud rekonsiliasi apa dong? Kalau menurut saya rekonsiliasi itu ya bergabung kembali dalam satu ide dengan tetap berbagi peran, tidak harus di satu tempat. Nah ide dasar kita itu ya ada di dalam konstitusi Indonesia yang bersatu, ya standar aja di dalam undang-undang dasar tuh apa sih gambar Indonesia masa depan. Gambar Indonesia masa depan tuh ukurannya kan hanya 5, ada di alinea 2 pembukaan undang-undang dasar, yaitu Indonesia yang merdeka benar masuk ke Indonesia emas melalui jembatan emas itu namanya kemerdekaan, yang nanti wajahnya ada 5, kalau 5 tidak ada tuh Indonesia emas, tidak ada Indonesia kata Bung Karno kan. Apa itu? Satu, negaranya merdeka, lalu di dalam kemerdekaan bersatu berdaulat, merdeka bersatu berdaulat, lalu yang keempat adil, lalu makmur. Nah kalau rekonsiliasi itu dimanapun tempatnya, kalau tujuannya itu kita bisa berbeda, bisa bisa saling berlawanan program dan sebagainya, tapi tujuannya kan sama. Kalau saya rekonsiliasi harus diartikan begitu, tidak harus bersatu dalam satu program yang sama gitu ya, apalagi organisasi yang sama, koalisi yang sama misalnya. Kalau saya ngartikannya sesederhana itu, saya tidak terlalu jelimet sih kalau teori-teori gitu ya sederhana gitu aja taunya. Teman-teman yang setuju boleh tepuk tangan. Yang nggak setuju boleh angkat tangan juga. Tapi menarik karena saya melihat kan sebetulnya kita semua melihat, bukan cuma saya. Ada keinginan-keinginan sebetulnya dengan argumentasi bahwa kita perlu bersatu untuk membangun bangsa dan sebagainya, maka harus ada di satu barisan. Pertanyaan bagi yang lain kan adalah lalu kemarin itu kompetisinya untuk apa, kan kira-kira begitu kan. Jadi Prof. Mahfud lebih memilih untuk tetap berada di luar dengan gagasan yang memang pernah disampaikan, berjuang untuk mewujudkan itu. Pertanyaannya kan kalau memang tawaran bahwa atau ruang gagasan yang diusung, katakan pemberantasan korupsi, katakan penyitaan aset, itu 2 kata kunci Prof. Mahfud sebelumnya, bahwa ruang itu dibuka di dalam pemerintahan mendatang, kenapa enggak? Memang ada 2 pendapat kayak gitu di kalangan teman-teman, saya kira yang di sini pun bisa berbeda. Teman-teman tokoh-tokoh LSM yang datang kepada saya, orang-orang kampus kan mendua juga. Ada yang katakan, Pak Mahfud kalau Anda enggak di dalam rugi, lalu siapa cantolan kami di dalam? Selama ini Anda yang ini. Tapi ada yang bilang, oh jangan Pak, ngapain ke situ? Bapak kan sudah berjuang sebagai ini gitu. Nah oleh sebab itu
Saya standar aja jawabannya. Pertama, saya akan terus berjuang dimanapun. Karena berjuang itu tidak harus bergabung dan tidak harus berpisah juga. Gitu. Oleh sebab itu, bagi saya ada standar etik. Standar etik yang saya anut, saya kemarin berkompetisi melawan Pak Prabowo dan secara politik juga cukup keras gitu. Sehingga secara etik kalau dia yang menang, dia yang menentukan. Dan jabatan-jabatan politik itu secara etik ya diberikan kepada yang membantu dia, ya kan? Dulu waktu pertama dengan Pak Jokowi saya membantu Pak Prabowo. Awal-awal saya dihubungi oleh Pak Luhut, Pak Mahfud masuk aja ke Polhukam, gitu. Lalu saya bilang Pak Luhut, ini yang tahun 2014 ya Pak Luhut, saya ini kemarin lawannya Pak Jokowi, gimana saya bisa masuk ke situ? Itu yang 2014 itu. Fikihnya nggak masuk lah. Hah? Fikihnya nggak masuk. Fikirnya enggak masuk pada waktu itu. Jadi sekarang standar etik saya loh, itu kan Pak Prabowo yang menang. Ya sudah kasihkan, di situ kan ada Pak Yusril, ada ahli hukum yang banyak lah kalau mau bicara hukum, ya kasihkan aja ke dia, dia yang mendukung habis-habisan. Itu standar etik saya. Tetapi tentu ada pertimbangan lain mungkin dari teman-teman yang berbeda kan di pemerintah, di ini juga orang juga banyak yang ketemu saya, pengusaha-pengusaha gitu, Pak, kami perlu kepastian hukum. Gimana nih? Tidak ada Pak Mahfud gitu. Nah, saya katakan saya akan berjuang, bisa dari luar, tidak tertutup juga. Saya tidak katakan nanti dikira punya dendam abadi gitu ya. Enggak mau gitu, enggak bisa juga gitu. Ya kita lihat aja perkembangannya. Tapi saya punya standar etik, jabatan itu untuk yang menang kecuali sangat luar biasa pertimbangannya. Kan itu saya. Jadi saya juga ditanya gitu kemarin di Singapura. Siapa yang tanya? Oleh orang-orang Indonesia nih. Saya kemarin kan bicara di Singapura di ICS itu, LIPI-nya Indonesia lah, saya bicara di situ. Saya tanya, Bapak ini, Bapak mau masuk enggak kalau ini? Ya saya jawab begitu, standar etik bagi saya, yang saya anut, dia menang, dia yang menentukan, dan saya tidak boleh mengganggu juga. Saya merasa ketika pencalonan, saya merasa saya lebih baik dari dia, tapi rakyat mengatakan dia yang lebih baik, ya sudah kan gitu kan. Itu cara kita berkeadaban, saya bilang. Kalau saya merasa lebih baik, kalah masih mau ngotot juga kan enggak bagus. Ikuti aja mekanisme konstitusi agar negara ini berjalan. Gitu aja kalau saya. Berdasarkan prinsip itu ya Prof, Ya. ke depan ini memang ada nggak sih peluang perbaikan, perubahan, satu di bidang hukum, yang kedua bagaimana rakyat percaya kembali pada penegakan hukum, terutama isu-isu korupsi, atau memang kita udah ngelihat ke depan tuh ya suram aja. Ya, jadi begini, saya itu pernah menulis dulu di harian Kompas, udah lama sih, bahwa saya itu agak malas bicara kita ini mau apa gitu. Apa jalan keluar dari persoalan kita sekarang ini? Saya bilang itu teorinya sudah habis, di gudang tuh udah habis. Gudang teori itu udah habis dikeluarkan semua untuk membangun Indonesia ini. Coba di bidang hukum, dulu dikatakan pokoknya sekarang Komnas HAM harus dimandirikan. Dibuat undang-undang Komnas HAM mandiri, dijamin oleh undang-undang dasar gitu. Itu di awal-awal kan. Kita harus buat KPK gitu kan. Buat LPSK, buat apa semua, Mahkamah Konstitusi dibuat, Komisi Yudisial dibuat, itu maunya dulu kan memperbaiki. Setiap ada usul yang dianggap bagus menjadi pengalaman negara lain dijadikan undang-undang di sini. Tapi kok selalu gagal, sehingga saya enggak tahu kalau ditanya apa Pak teorinya yang bisa menjawab, enggak ada, di gudang udah habis saya bilang. Di gudang udah habis untuk Indonesia, enggak ada teori lagi udah. Kalau saya di bidang saya tidak banyak berteori, bertindak. Sejauh yang bisa saya lakukan di bidang saya bertindak gitu aja. Kalau Anda tanya teori lagi udah habis, coba kemukakan kepada saya apa aja teori pembangunan hukum yang tidak dipakai di Indonesia. Dipakai semua, dimasukkan ke undang-undang semua. Nggak ada yang nggak masuk. Bahkan dua tradisi hukum yang tidak sama sebenarnya. Jiwanya, tradisi Anglo-Saxon, tradisi Eropa kontinental kan agaknya tidak sama dasarnya. Tapi masuk semua tuh. Ini masuk di sini, ini masuk di sini. Terus mau apa enggak tahu saya. Makanya saya datang ke sini mau tanya, nih mau apa kita deh.
Nggak ada teorinya. Coba siapa yang punya teori sekarang? Nggak ada. Seminar di mana-mana cari teori, nggak ada juga. Seketika di Singapura, nggak tahu. Makanya saya datang ke sini, tolong dong diberitahu. Indonesia ini mau apa? Saya bilang. Kalau Anda tanya ke saya bertindak menurut kewenangan saya. Hukum itu bagi saya penegakannya aja, implementasinya. Sehingga karena gini, kalau bicara sejarah itu ya, kenapa dulu munculnya Prabowo dengan Jokowi di tahun 2014. Waktu itu saya dihantam habis karena saya dukung Prabowo. Iya, sama sini juga Pak. Hah? Sama sini juga dihantam. Oh iya kan? Jadi hambat 2014. habis. 2014 kan? 2014 Iya. dihantam habis. Saya bilang Prabowo karena pendekatan Prabowo itu bukan populisme tapi strukturalis dari segi penegakan hukum itu kan ada 3 tuh teorinya. Satu legal substance, legal structure, legal culture. Nah legal substance semua aturan sudah kita buat nih. Kita perlu legal structure-nya dan sejauh pengenalan saya, diskusi-diskusi saya dengan Prabowo itu menganut yang strukturalisme ini. Strukturnya harus diperbaiki, pejabat, hakim, harus ditindak tegas, ditata dengan tegas. Nah saya bilang sama Pak Prabowo kalau itu cocok, salaman. Terus saya jadi ketua itunya. Pak di sisi lain Pak Jokowi populis menurut saya waktu itu rumusannya. Dia lebih ke bawah, masuk ke gorong-gorong, masuk apa. Dan yang salah LSM juga ini nih, LSM juga. Wartawan juga salah, orang masuk gorong-gorong kok tiba-tiba fotonya menyebar di semua media, berarti itu direkayasa. Nah mungkin orang masuk gorong-gorong kok semua wartawan tahu, datang semua gitu kan. Nah ini saya bilang waktu itu saya diserang habis-habisan kan ketika saya dengan ya ketika saya dulu dukung Prabowo dulu serang habis. Nah sekarang saya enggak dukung Prabowo, saya jadi diri sendiri gitu. Ya sudah gitu, namanya politik enggak apa-apa gitu. Tapi bagi saya kalau dari sudut hukum itu ya penegakan hukum yang tegas saja. Yang sekarang kan penyakitnya itu bukan pada konsep. Bukan pada konsep mau diapakan ini pelaksanaannya. Atau kalau mau ditanya konsepnya, konsep membenahi strukturnya itu yang di tengah ini, yang bukan legal substance. Saya enggak percaya tuh hukum diubah-ubah terus lalu mau menjadi lebih baik, enggak. Tapi bagaimana pejabat dan aparat. Bagi saya penegak hukum itu bukan hanya hakim, jaksa, polisi, tapi seluruh pejabat itu penegak hukum. Karena dalam teorinya itu menegakkan aturan itu ada 2. Satu menegakkan aturan sehari-hari, itu semua pejabat. Yang kedua menegakkan aturan kalau ada konflik, itu pengadilan. Baru yang itu konflik itu yang hakim, jaksa, polisi, pengacara itu kalau dalam hukum disebut catur wangsa penegak hukum kan itu. Itu yang untuk konflik, padahal penegakan hukum itu aturan sehari-hari. Pembelian izin usaha tambang, orang ingin mutasi, ingin pendidikan itu semua kan ada aturannya. Nah di sini yang tidak tegak di semua birokrasi kita tuh sekarang busuk. Nah kalau konsepnya saya lelah bicara konsep lah. Saya lelah bicara konsep, bicara fakta aja kasus per kasus saya bilang kalau konsep gitu. Meskipun saya baca tor yang Anda buat ini ya Pak Jokowi banyak juga loh. Saya tadi ngeri juga. Banyak bagusnya Pak. Banyak bagusnya juga. Ini kan judulnya tema warisan penyakit Jokowi. Aduh, di mana ya? Saya enggak tahu penyakitnya. Yang ini karena ini kan sudah ada Mahkamah Rakyat tuh merumuskan penyakitnya ada 9 gitu. Tapi di Toranda ini bagus Pak Jokowi itu berhasil bagus loh. Ini coba nih. Angka kemiskinan sekarang tinggal 2,9,2% sampai tahun 2018. Padahal ketika reformasi kita tahu Pak Harto jatuh tuh angka kemiskinan masih 18%, ya kan? Turun ke 9,2. Terakhir Pak SBY memerintah 2014 berhenti itu angka kemiskinan 11,9 kan. Nah, di Pak Jokowi tinggal 9,2, itu pun sesudah dihantam Covid. Kan bagus gitu. Bagus. Indeks pembangunan manusia bagus. Ini kan di zaman Pak Jokowi nih. Kenaikan rata-rata sekolah bagus gitu. Semuanya bagus nih yang Anda tulis nih di Hutan Kayu ini.
Menarik lah. Menarik. Kita memang Dwelling time dari 6 dulu 7 hari waktu Pak Jokowi berpergian, sekarang tinggal 3 hari. Iya kan, itu bagus. Saya tambahkan kemarin pilkada coba dari sudut politik. Itu yang bikin ribut. Tapi pilkada seperti sekarang nih meskipun jelek banyak korupsinya tadi. Apa jeleknya tuh? Ini angka resmi nih. Pilkada model sekarang itu 62% kepala daerah itu terlibat korupsi. 62% terlibat korupsi. Resmi ini pengumuman Menteri Dalam Negeri. Lalu 84% kepala daerah dibiayai oleh cukong. Sehingga lalu dia membuat kebijakan yang pro cukong. Itu jeleknya. Tapi bagusnya coba sekarang ini. Tidak ada koalisi maupun oposisi permanen. Di Pilpres Anda boleh ada 3 kelompok. Kelompoknya Pak Prabowo, ada kelompoknya yang satu Anies, ada yang Ganjar gitu. Itu kok keras sekali. Tapi ketika sekarang tidak bisa menghindar bahwa Anda boleh bermusuhan di Jakarta tapi di Jawa Timur bersatu. Di Jawa Tengah bersatu. Anda boleh PKS itu anggap partai yang sangat kanan tapi tidak bisa menghindar kadangkala harus bergabung dengan partai non-Islam di satu tempat. Bahkan harus bergabung dengan PDIP juga di tempat lain. Nah itu bagus juga kan, integrasi kita tuh enak gitu. Nggak ada lagi kotak-kotak gitu. Ideologi kita terjaga dengan cara-cara seperti itu. Bahwa itu ada penyakit kolusinya. Itu ya sendiri. Jadi ya faktanya begitu menurut saya. Kalau kita bicara apakah Pak Jokowi benar jelek semua, enggak juga ya. Kalau saya merumuskan sama nih yang saya pikirkan ketika saya akan ke sini, ini ya sudah ditulis dengan bagus. Kerusakan itu kira-kira dimulai pada pertengahan 2003 yang tampak 2023. Sebelum itu kan baik-baik saja nih. Semuanya mendukung, bahkan ya mungkin kita, Anda semua barangkali banyak yang terlibat di sini. Setiap ada kekeliruan Pak Jokowi lalu dibela rame-rame kan. Itu tidak benar gitu dan seterusnya gitu. Kalau ada satu kelompok masyarakat ngoreksi itu salah gitu. Dibela rame-rame. Pada awalnya ketika mulai muncul gejala nepotis, perpanjangan masa jabatan 3 periode dan semula kan masih banyak nih yang bela-bela juga. Iya kan? Masih ada, masih banyak waktu itu. Dianggap tidak benar, bukan membela nepotis. Enggak Pak Jokowi enggak mungkin gitu. Baru kita lihat Mas Gun nangis di TV itu loh. Begini nih. Mas Gun nangis. Lu begini nih Pak Jokowi. Baru kita kaget semua. Baru mulai situ mulai balik-balik semua. Iya kan? Semua itu sampai tahun 2003 bulan September saya kira. Ya kita semuanya percaya baik nih Pak Jokowi ini hasilnya indeks persepsi ini. Yang selalu jelek kan indeks persepsi korupsi. Tapi orang enggak. Ya orang selalu tidak percaya bahwa ini kesalahan di manajemen pemerintahan. Saya selalu bilang salahnya di situ, tapi orang tidak bisa. Itu Pak Jokowi udah benar nih katanya. Ya udah orang bilang benar, saya juga bilang benar juga. Ya apalagi gitu. Jadi anak buahnya. Iya apalagi jadi anak buah kan disiplin kan. Kalau saya bilang itu tidak benar, saya harus keluar dulu baru bilang tidak benar. Itu namanya sportif gitu. Kalau di dalam termasuk undang-undang Omnibus Law itu. Omnibus Law saya bela, kenapa? Saya ada di dalam dan Omnibus Law itu bukan soal salah atau benar, itu soal pilihan kebijakan aja. Cara menyusun aturan hukum kan gitu. Banyak yang tidak setuju tapi seumpama pun ini dilakukan tidak salah, tidak ada pelanggaran apapun. Gitu. Itu kan pilihan metode penegakan hukum, metode penyusunan hukum. Omnibus Law itu bukan soal salah benar saya bilang. Oleh sebab itu saya yang ada di dalam, saya katakan ini benar tidak ada salahnya kalau di sudut prosedur. Idenya bagus agar tidak bertele-tele gitu. Bahwa kemudian banyak yang tidak setuju karena benturan antara aturan dan yang lain. Nah itu tugas yang menyusun, saya kan tidak ikut menyusun. Nah kayak gitu sportivitas yang saya tunjukkan kepada negara. Gitu. Saya ikut ya harus saya jelaskan. Kenapa alasannya ini sebagai kebijakan hukum. Tapi kalau pelanggaran hukum bukan kebijakan hukum, ya saya hantam aja siapa aja. Teman sendiri,
sesama kabinet, pejabat apa, ya saya hantam aja kan gitu. Nggak ada urusan kalau sudah penekan. Tapi kalau urusan pilihan kebijakan itu karena dia menang. Yang menang tuh secara politis punya konsekuensi bahwa dia berhak menentukan kebijakan yang sifatnya pilihan. Itu yang menang. Kalau Anda tidak setuju, ya Anda yang harus menang kan gitu. Dengan Anda kalah kok gimana? Biar negara berjalan maksud saya. Makanya begitu cara saya menyikapi dan bekerja. Terima kasih Pak Mahfud. Saya akan buka 3 sesi saya kira ya. Waktunya biar cukup panjang untuk teman-teman. Sesi 1 mungkin 4 dulu lah gitu. Jadi supaya ada 12 pertanyaan. 12 kayaknya angka yang bagus. Tapi sedikit saja sebelum ke teman-teman semua. Karena tadi Pak Mahfud menyinggung tentang kemiskinan. Ini memang agak lucu juga nih di soal tingkat penurunan kemiskinan di Indonesia. Banyak ahli bersepakat bahwa yang dimaksud itu adalah kemiskinan ekstrim. Yang dimaksud kemiskinan ekstrim adalah kalau 1 bulan pengeluaran kita itu per kepala mencapai 320.000. Kalau di atas 320 ribuan itu sudah tidak miskin ekstrim, tapi masih miskin. Gitu. Lalu siapa yang dimaksud oleh kelas menengah? Oke, kemiskinan nanti adalah yang 520 ribuan per kepala. Tapi siapa yang dimaksud kelas menengah bawah? Yang berarti nggak dapat BPJS gratis, nggak dapat bansos dan macam-macam. Itu yang per bulannya adalah 1 keluarga, bukan per kepala. 1,5 juta rupiah. Jadi pengeluaran 1,5 juta rupiah itu udah menengah bawah. Kalau 1 keluarga itu 4, artinya kan sebetulnya udah 2 juta, ya dia udah bukan miskin lagi. Padahal yang disebut miskin adalah 520.000 per kepala. Nah, itu memang agak-agak membingungkan sebetulnya definisi kemiskinan, dan kita masih pakai memang standar angka yang cukup kecil ya Prof. Ya kecil. Gitu ya, bukan sesuai yang dianjurkan oleh katakan World Bank. World Bank gitu ya, Bank Dunia yang nggak punya ATM itu. Gitu, jadi itu dia lebih tinggi. Nah kalau kita pakai angka katakan 2,5 saya kira ya, $2,5 per kepala, ya jumlah 102 lebih dari 40% orang. lebih dari 40% orang Indonesia miskin. Kalau pakai ukuran World Bank. Kalau pakai ukuran itu, jadi dalam tanda kutip, untungnya teman-teman semua masih ditopang oleh pinjol hidupnya. Gitu. Pinjol 1 gagal, pindah pinjol lain. Pinjol ini gagal, pindah pay letter. Jadi itu terus gitu loh. Ada banyak sekali fasilitas-fasilitas memperpanjang nafas kita gitu loh. Dengan demikian angka ekonomi juga tetap terjaga pertumbuhannya. Setiap hari di jalan tol saya ngeliat mobil kargo, itu berarti belanja online, hidup terus, jalan, macet. Berarti bensin dibakar, uang jalan. Jadi ekonomi akan tetap baik pertumbuhannya. Persoalannya sebetulnya kita miskin atau enggak, itu kita semua ngalamin gitu. Miskin ya miskin aja. Saya kira silakan, ada 4 teman duluan. 1 Marlin, yang kedua Bung Tabrani, Mas Ikrar, 1 lagi siapa? Biar 4 nih. Kalau 3 kayak Pilpres. Marlin silakan Marlin. Kalau kita lihat kenapa polisi itu citranya bagus terus, padahal kan di bawahnya anjlok. Di situ kalau saya lihat itu hipokrisi. Hipokrisi itu sudah sangat luar biasa. Orang-orang hipokrit, ya kan? Hipokrit itu bisa menjadi sumber KKN itu kan, karena dia nyolong tapi kelihatan bagus, ya kan? Dia nyolong kelihatan bagus. Profesional itu. Ya, dan kenapa kita bisa ini? Karena kita udah jadi Dracula, udah pada digigit darahnya itu udah vampir semua udah jadi sulit kita. Ini itu saja nanti ya, mungkin Pak Mahfud juga sambil bisa menjelaskan. Terima kasih. Terima kasih Bung Marlin. Marlin Dinamikanto, lalu Bung Julius Ibrani. Silakan Bung. Julius Ibrani dari PBHI. Terima kasih Bung Alif. Saya Sini biar kelihatan. ada membelakangi Prof, nggak enak, nggak sopan. Izin Prof. Jadi
Oh di mana? Di sini aja, oke. Oh ada gitu-gituan, oke. Yo, Gini, saya Julius Ibrahim dari PBAI. Terakhir ketemu Prof sebelum jadi penguasa itu 2015, Prof. Kita waktu itu 2015 mempersiapkan seleksi pimpinan KPK pasca BW sama Abraham Samad kena kriminalisasi. Lalu Sri Kandi Jokowi dibentuk jadi kira-kira itu diskusi panjang kita di Matraman waktu itu kalau nggak salah. Nah tapi kita lihat masyarakat sipil sekarang sudah terdesak di ujung. Segala bentuk korupsi itu sudah state capture, bahkan sudah diregulasikan. Lalu pelanggaran HAM semua sudah state capture juga. Kalau dulu mungkin sebut nama Alif dan segala macam tangkap, kalau dia berisik ngomongin Papua tangkap. Tapi sekarang semua sudah masuk regulasi RKUHP baru dan yang lain. Gitu. Dan terakhir kita menghadapi situasi di mana pendekatan negara terhadap kekritisan masyarakat itu menggunakan pendekatan sekuritisasi. Yang maju ke depan bukan negosiator lagi tapi TNI dan Polri. Yang kita tahu per Senin kemarin surprise-nya udah naik tuh dari presiden tuh. Di mana ada perluasan kewenangan, ada civil surveillance yang ilegal dan segala macam. Nah, semua masalah ini kita berhasil kita kulit nih Prof. Kita berhasil ngobrol. Tapi yang kita lupa bahas hari ini adalah di mana letak keadilan yang bisa kita capai? Apa forumnya? Siapa tokohnya? Waktu itu saya sama Prof. Ikrar bahas hasil survei Indopol ya. Waktu itu kita banyak menentang kebijakan Jokowi, di situ ada Prof. Mahfud juga mulai dari soal PPHAM lah, revisi Undang-Undang KPK dan yang lain. Tapi kami masih mendengar hasil survei Indopol, masyarakat merindukan suara berisik dari dalam. Nah, gitu. Itu secercah harapan karena kalau yang luar ngomong pasti LSM dan anti kekuasaan kan gitu. Prof sempat jadi satu celah di situ, bicara soal korupsi berapa triliun, bongkar ini, bongkar itu. Dan itu jadi satu tanda kutip pemantik masyarakat untuk mencari ruang keadilan dan kebenaran. Nah kalau kondisinya semua sudah state capture begini Prof, kira-kira kita punya apa ke depan? Kan kalau pemilunya kita runyam seperti ini, apa iya nanti komposisi formasi pemerintahan dan parlemen juga akan memberikan ruang yang sama dengan transparansi dan partisipasi publik? Saya pikir enggak, kan lucu hari ini Menko Polhukam mengundang masyarakat sipil uji publik, tapi surprise-nya udah terbang gitu. Jadi disetujuin dulu, ujinya belakangan. Nah ini kan logika perundang-undangan yang terbalik. RUU TNI dan Polri, catatan kita banyak sekali sampai 44 halaman di situ. Nah artinya seolah-olah ini kita udah nggak punya ruang untuk bicara keadilan. Jadi kalau Karlina Supeli bilang keadilan itu harus berangkat dari kita diri sendiri, kita dulu adil. Kayaknya nggak cukup Prof. Kita udah adil nih, adil. Tapi kita adil disikat juga nih. Alif dibajak juga WA-nya, yang lain juga kena dihajar. Pajaknya semua diperiksa kan gitu. Kena kriminalisasi. Nah, ke depan di mana ruang-ruang keadilan itu bisa kita capai Prof? Gitu, terima kasih. Terima kasih Bung. Ada RUU Polri, RUU TNI dan satu lagi sebenarnya penyiaran. Ini masalah. Udah kan? Prof. Ikrar, silakan Prof. Ya, terima kasih. DPA, yang baru, silakan. Ini kebetulan Prof. Mahfud nih mantan orang dalam ya. Yang berisik kalau Julius bilang. Iya. Dan terus terang saya terkaget-kaget ya Pak ya. Seperti yang kemarin dikemukakan oleh Pak Nuh ya. Mantan Rektor ITS yang menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ya. Yang beliau menyatakan bahwa 52% anggaran pendidikan itu dipakai untuk dana desa. Pertanyaan saya apakah itu benar ya, dan kemudian kalau benar apakah kemudian Bapak Ibu anggota kabinet itu membahas soal itu dan kemudian untuk apa gitu kan. Sebab kecurigaan kita kan dipakai untuk pemilu kemarin gitu kan, itu satu ya. Kedua ya, tadi melanjutkan pembicaraan sebelumnya, kalau memang di era Jokowi itu 9% masyarakat Indonesia yang miskin, mengapa kemudian penggunaan untuk kemenangan pemilu, whether you like it or not, memang mayoritas dengan bansos. Tadi ya, itu yang anggarannya antara lain bukan mustahil, jangan-jangan dari anggaran pendidikan juga ya, itu. Dan kemudian yang ketiga ya,
ini Pak Mahfud juga orang dalam dan juga orang partai, pernah menjadi anggota DPR juga. Ini kok agak aneh nih, sebab tampaknya bukan cuma eksekutif yang dimainkan ya, maksud saya pimpinan partai yang berada di eksekutif. Tapi kemudian sekarang anggota-anggota parlemen ya, termasuk dari PDIP ya, saya agak keras ya ketika salah seorang anggota PDIP itu kemudian katanya mendukung undang-undang penyiaran gara-gara ada ya masukan ya, kepada DPR bahwa ini akan mengganggu proses pengadilan, gitu kan? Loh, saya bilang undang-undang penyiaran itu nothing to do dengan persoalan pengadilan. Kalau persoalan pengadilan itu kan kalau memang pemberitaannya yang nggak benar kan juga pasti nggak benar aja. Dan ini udah terbukti dengan kasus Vina kemarin ya. Bagaimana akhirnya yang digadang-gadang untuk menjadi tertuduh akhirnya bisa menang. Dan itu menurut saya itulah kebahagiaan saya kemarin ya ketika dinyatakan itu batal demi hukum ya. Tapi kalau kita perhatikan yang tadi Anda katakan ya, kita berbusa-busa nih Prof, bicara mengenai RUU TNI, RUU Polri ya, memang nggak banyak yang direvisi ya, cuma 2 pasal untuk undang-undang TNI, cuma berapa pasal untuk undang-undang Polri, tapi itu akan juga menimbulkan kembali persoalan, bukan cuma persoalan di multifungsi ABRI atau single atau only one function, the military is running everything ya, kayak masa Orde Baru ya. Tapi ini persoalan antara TNI Polri juga akan berkembang lagi ya. Dan ini juga saya juga heran nih, belum apa-apa Panglima TNI udah dengan gagah berani mengatakan dalam kasus pembunuhan wartawan di Sumatera Utara, di Karo, nggak ada anggota TNI yang terlibat. Padahal dalam acara dialog di Metro TV semalam ya, jelas dinyatakan bahwa memang ada anggota TNI yang terlibat. Jadi ini menurut saya bagian dari kekacauan ya. Dan terakhir tapi penting Pak ya, bagaimana kita bisa melawan kediktatoran tunggal ya dari seorang presiden yang kemudian ingin menggolkan anak maupun mantunya untuk menjadi kepala daerah ya. Sebab buat kami ya, kalau ini terus terjadi itu bukan mustahil ya. Dalam sejarah Indonesia ini baru seorang presiden berani bukan cuma anaknya jadikan wakil presiden, tapi mantunya bisa jadi gubernur, anaknya juga bisa jadi gubernur ya, terlepas dari dimanapun dia akan diajukan ya. Dan kemudian juga kita juga sangat heran kalau kemudian orang mendiamkan perubahan dari One Team Press ke DPA kembali ya, yang tadi saya juga akan diwawancarain tapi nggak jadi ya, bahwa ini terkait juga keinginan Jokowi untuk kemudian menjadi penasehat Presiden Prabowo. Jawaban saya sih singkat aja tadi, kalau saya diwawancarain saya bilang kalau saya jadi Prabowo bego banget kalau kemudian dia ngangkat Jokowi jadi penasehat ya. Karena kita tahu persis Jokowi ingin memantau agar Prabowo tetap mempertahankan anaknya supaya anaknya bisa jadi calon presiden pada 2029 mendatang ya. Karena buat saya terus terang Pak ya, ini baru 1 kali dalam sejarah Indonesia ya, seseorang yang begitu nekat untuk kemudian tanpa malu-malu ya, tanpa takut-takut ya, apa yang akan terjadi setelah Oktober 2024 ini ya, apa yang terjadi dengan dia ya. Masa kemudian kita orang Indonesia takut ya untuk menghadapi seorang yang bernama Jokowi. Ini bukan persoalan pribadi Pak ya, tapi ini persoalan kehancuran masa depan bangsa kita ya. Kalau kemudian anggaran pendidikan aja 52% dialihkan untuk dana bansos yang sudah pasti bukan untuk pendidikan gitu. Jadi begitu aja Bang. Jadi Pak Mahfud mudah-mudahan bisa memberikan masukan ya, karena kita agak ragu apakah itu Sri Mulyani membiarkan itu terjadi atau Bapak juga membiarkan itu terjadi ketika pengalihan dari satu pagu ke pagu yang lain. Sebab saya sebagai
mantan pegawai negeri ya, itu tahu persis kalau Bapak misalnya mengajukan pengambilan anggaran tapi tidak sesuai dengan peruntukan, sudah pasti ditolak. Nah, bagaimana itu kemudian berubah peruntukannya dari yang harusnya untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Mendikbud Ristek, kemudian bisa masuk ke persoalan pedesaan begitu. Makasih. Terima kasih, Prof. 3 dulu saya kira ya, nanti kita buka lagi biar gak terlalu lama nungguinnya. Untuk teman-teman yang nggak tahu kasus Vina Cirebon, lalu kemudian terbunuhnya wartawan TV di Karo, Sumatera Utara yang rumahnya terbakar itu, searching sendiri ya. Kalau saya jelasin agak panjang nih. Gitu. Silakan Prof. Mungkin dari Marlin tadi soal hipokrisi, Iya, lalu Julius. Sama sih substansinya semua penanya itu kecewa dengan keadaan sekarang. Itu juga karena antara lain hipokrisi kita. Tapi lagi saya tanya kepada kita semua, ini gimana caranya menghilangkan hipokrisi ini? Kita sendiri secara pribadi rasanya sudah berusaha untuk tidak hipokrit. Gitu ya. Tapi kan itu terjadi di mana-mana. Ya taruhlah orang yang tadinya sangat anti misalnya dui fungsi, yang menganggap sekarang yang sudah dilakukan pemisahan TNI, Polri dan seterusnya udah dulu tepat gitu, sekarang malah balik mendukung gitu. Itu contoh dari hipokrisi yang ekstrim, karena kita bisa menyebut nama ini dulu kan ini yang paling anti, kok sekarang jadi paling mendukung gitu. Ya itu persoalan kita, tapi selalu persoalannya di situ. Ada yang dulu orang tahun 2014 maki-maki Prabowo dengan begitu hebat dan masih terekam jejak digitalnya secara visual gitu. Tapi sekarang menjadi pembela Pak Prabowo yang nomor 1 gitu. Itu kan hipokrisi juga gitu. Oleh sebab itu ya sekarang sudah sama dengan saya sekarang ini sedang baca bukunya Bung Hatta, karya lengkap Bung Hatta yang diterbitkan oleh LP3IS. Ini mau dibahas tanggal 15 Agustus di launching, lalu mau dibahas. Nah, saya melihat apa yang dikatakan oleh Bung Hatta tahun 2016. Ingat loh kata Bung Hatta bahwa kalau kita salah mengelola demokrasi itu bisa digunakan untuk membunuh demokrasi. Jadi yang sekarang sering dikatakan oleh Pak William D. Liddell misalnya ya, atau tokoh-tokoh kita sekarang ini demokrasi membunuh demokrasi, itu Pak Hatta sudah mengingatkan tuh ketika peresmian majalah atau koran Daulat Rakyat. Pidato pertamanya itu, kita akan menyongsong Daulat Rakyat namanya. Beda kata dia, Daulat Rakyat dengan demokrasi beda. Tapi dia katakan, tapi hati-hati loh, kita punya cara sendiri, jangan ikut kayak Barat. Kalau di Barat tuh Daulat Rakyat bisa membunuh Daulat Rakyat gitu. Nah sekarang ini sedang terjadi. Seluruh hal-hal yang kita keluhkan itu disahkan oleh DPR dengan menggunakan kekuatan parpol yang tidak disetujui gitu. Ya DPR suruh tidak setuju, yang setuju sehingga rakyat lalu tidak ada lagi lewat mana gitu. Itu sama karena hipokrisi itu tadi. Tapi kembali ini apa tuh teorinya gitu. Kan saya selalu tanya, kalau saya bicara teori sudah habis. Tapi kalau saya kasus per kasus sejauh ada dalam kewenangan saya ya saya lakukan, saya tindak. Saya bisa berisik lah. Saya selalu berisik di luar maupun di dalam, saya terus berisik gitu. Sehingga itu tadi nyolong tapi kelihatan bagus. Ini kata Pak, nyolong tapi kelihatan. Ya itu tadi. Gitu. Gimana saya itu ngajukan RUU perampasan aset dan pemberantasan uang kartal. Dulu pemberantasan uang kartal itu sebenarnya saya terinspirasi dari ide seorang gubernur di Indonesia Timur itu menurunkan uang negara dalam bentuk tunai, lalu dibawa ke Singapura, ditukar menjadi uang Singapura, masuk ke rumah judi, lalu pulangnya uang dibawa tunai dan laporan menang judi. Padahal itu uang negara.
masuk ke rekening dia. Ini menang judi, ini buktinya saya ke Singapura, ini buktinya check in di rumah judi gitu. Wah kalau gitu ini pembatasan uang sekarang setiap transaksi harus lewat bank. Dari siapa, rekening nomor berapa, ke rekening nomor berapa, milik siapa, untuk apa. Oh, ditolak di DPR. Sampai sekarang tuh ngompet tuh undang-undang. Gitu. Itu sudah masuk prioritas. Lalu perampasan aset juga. Perampasan aset tuh, ya itu saudara tahu ketika di DPR saya bilang kalau mau ini langkah kecil aja lah undang-undang perampasan aset. Ini pemerintah ingin perampasan aset. Lalu kan ada seorang namanya Hinca Panjaitan di DPR tuh masih kalau saudara lihat di DPR ketika saya berdebat. Pemerintah tuh jangan ngomong aja katanya. Kalau mau undang-undang perampasan aset, ajukan RUU-nya sekarang langsung kami sahkan. Kalau enggak, kalau kira-kira Bapak khawatir MPR enggak, DPR enggak manu, kami pemerintah silakan keluarkan Perpu. Lalu saya bilang, pemerintah tuh sudah ngajukan sejak tahun 2020, saya bilang. Ini sudah tahun 2023 belum Anda sahkan. Tapi kalau Anda mau minta lagi surat dari pemerintah, segera buat. Kami buat. Sampai sekarang ini enggak ada kabarnya nih, sampai hari ini. Padahal kata dia, begitu dia suratnya mau kami bahas. Enggak ada, hilang. Hipokrisi kan itu. Terus mau apa kita? Mau pakai teori apa? Teori ketatanegaraan apa yang mau dipakai? Gitu. Itu yang saya katakan. Saya tuh kalau sudah lelah gitu sering berpikir gini kan. Saya itu ikut teori yang ya teori abal-abal lah. Pengkhianat itu pasti melahirkan pengkhianat. Kerjasama antara para pengkhianat akan dikhianati oleh pengkhianat yang ada di dalamnya. Itu sebenarnya kalau ikut Mas Guntur di NU itu ada solawatnya itu. Solawatnya tuh gini, wa asghilid dzalimin bidzalimin. Ya Allah, jadikanlah orang-orang jahat itu bertengkar di antara mereka dan selamatkan kami dari mereka sehingga kami muncul nanti untuk ikut memperbaiki karena pengkhianatan di antara para pengkhianat ini. Itu kan sholawatnya Mas Guntur kan itu. Doanya di mana? Wasgilid dzalimin bidzalimin kan itu. Buat mereka tuh bertengkar. Akan melahirkan pengkhianat. Kerjasama dua pengkhianat itu akan melahirkan pengkhianatan. Dari pengkhianat satunya kalau ayatnya udah habis dimakan, tidak ada yang dimakan lagi, berkhianat di antara mereka. Karena ini iblis ini. Nah, kadang-kala saya ikut teori itu. Ya udahlah, biarin aja nanti kan hancur sendiri, gitu kan? Alam akan menuntun kepada kehancuran terkadang. Tapi itu terkadang aja saya berpikir gitu karena kita harus berjuang. Apa yang bisa saya perjuangkan, saya katakan ya katakan aja. Gitu. Karena kalau Anda tanya ke saya, Anda gimana sekarang gitu seperti tadi, mau di dalam, di luar atau di mana? Ada lagi tuh ilmunya NU-nya Mas Guntur Romli itu apa? Jalilnya gini, mala yudroku kulluhu la yudroku kulluhu. Kalau kamu ndak bisa dapat seluruhnya, jangan tinggalkan seluruhnya. Kalau kamu ndak bisa di Wapres, jangan ngambek, banyak tempat di luar bersama LSM, di kampus, di mana. Itu semua akan berkontribusi. Akan menjadi tempat Anda tetap berjuang, dimanapun, mau di luar, mau di dalam gitu. Nah itu kan, itu dalil-dalil yang diajarkan oleh pesantren juga. Ya. Jangan pernah berhenti kamu berjuang kan gitu. Betul. Semingguan ini kita belajar banyak dalil. Nah gitu ya. Terutama dalil tambang. Dalil tambang. Tapi betul tuh, masyarakat sipil itu kata Mas Sibarani tadi sekarang terpojok. Ya itu tadi, saya kira saya sudah jawab tentang state capture itu tadi. Semua dinegarakan. Saya didatangi oleh beberapa pengusaha besar, gitu datang ke saya, Pak ini gimana nih negara katanya. Gimana Pak? Coba negara tuh punya proyek. Misalnya untuk pengentasan kemiskinan membuat pabrik-pabrik ini. Ketika kami mau ngajukan, itu sudah perusahaannya dibentuk oleh negara sendiri, jadi bukan rakyat yang dapat. Pejabat-pejabat itu, dirjen ini, dirjen itu. Sementara kami ngajukan izin 4 tahun tidak direspon. Nah kalau kami mau, kami harus nyuap.
Tapi kalau kami nyuap ketangkap, kalau kami memberi ketangkap, lalu kami dibilang nyuap. Padahal mereka meras. Orang diperas lalu dituju nyuap kalau ketahuan. Kalau kami tidak bisa diperas, kami tidak dapat proyek. Ini pengusaha-pengusaha besar caranya. Jadi kalau enggak nyuap, enggak dapat, kalau nyuap ketahuan masuk penjara. Nah ini yang sekarang aja itu kan begitu. Yang sekarang sedang terjadi. Ini yang terjadi, makanya saya bingung terus gimana caranya itu semua sudah begitu. Kalau yang dikatakan oleh Pak Ikrar tadi, Pak Nuh misalnya, itu berarti udah lama Pak. Zaman Pak SBY juga, karena Pak Nuh tuh menterinya Pak SBY. Pak Nuh tuh menterinya Pak SBY. Berarti udah lama tuh pengalian itu. Dan kalau ditanya apakah menteri tidak tahu, enggak Pak. Seperti saya, ikut rapat tapi kan tidak mungkin. Itu disusun berbulan-bulan gitu sampai kesatuan 3 gitu, kita kan enggak mungkin tahu. Biasanya kabinet itu sekarang rapat kabinet untuk mengesahkan RAPBN atau apa gitu, yang presentasi itu Menko Perekonomian, sudah itu Menko Menteri Keuangan, sudah itu Menteri Bappenas. Ini untuk ini jumlahnya sekian, kita enggak tahu detail. Kalau anggaran pendidikan tuh ya tetap 20%, bahwa kemudian 52% dari itu digunakan untuk desa, kita juga enggak tahu di situ. Kan itu pemerintahan sehari-hari. Kalau bagi saya pemerintahan sehari bukan masalah hukum dalam arti konflik, itu penegakan hukum dalam arti pelaksanaan aturan. Kalau sudah tidak arti konflik kan, kalau seperti saya susah masuk, enggak bisa kan. Kan tidak mungkin saya tahu urusan pertanian, urusan perdagangan, urusan ini, kecuali muncul kasus. Kalau muncul kasus itu seperti Asabri ya saya panggil BUMN-nya, yuk ke sini, apa masalahnya, masuk gitu. Ya seperti itu, jadi susah Pak. Bagaimana tuh caranya? Mari kita cari cara. Kita tidak perlu putus asa. Sehingga ketika saya datang ke sini ini, saya berpikir tidak tahu saya solusinya, tapi justru mari kita cari solusi. Solusi dalam arti teori. Kalau dalam arti penegakan kasus per kasus, saya bisa. Tapi itu kan kecil sekali. Kasus yang bisa muncul dan diketahui dan orang berani ngungkap itu kan sedikit. Gitu. Kasus yang sebenarnya kan banyak seperti gunung es, gitu loh, yang terjadi. Tapi tadi betul Pak Sibarani, Julius Sirabani. Siapa yang bisa berisik dari dalam, di mana sesuatu sebelum ditetapkan itu ya ajak dulu dong orang bicara. Sekarang ini sudah jadi surprise, dibicarakan lagi, minta masukan, gimana bisa? Nah kalau saya enggak dulu, saya sering berbeda dengan anak civil society, tapi selalu saya undang. Ini begini loh, misalnya kasus Papua yang enggak pernah selesai. Kan ramai tulisan pemerintah salah, seharusnya begini. Yang satu bilang seharusnya begini, LIPI bilang seharusnya begini, ayo kumpul. Kamu mau apa? Saya tanya satu, kamu mau apa usulmu? Lalu saya tunjukkan, yang Anda usulkan ini sudah dilakukan pemerintah tanggal sekian. Anda usul suruh mengumpulkan pendeta ini tanggal sekian, yang hadir ini. Pimpinan gereja ini, pimpinan ulama ini, ketua adat tanggal sekian. Apalagi yang harus kami lakukan? Ayo. Baru kita bertindak. Bahwa masih ada yang protes, yang tidak hadir, ya enggak apa-apa, itu namanya demokrasi. Tapi saya tetap ngundang kalau akan melakukan sesuatu, termasuk membuat akselerasi, tim akselerasi pencepatan pembangunan hukum itu, semuanya saya minta ke LSM, kamu yang buat aja. Sesudah jadi saya serahkan ke presiden, buat kepresnya, gitu. Tapi habis itu saya keluar dari kabinet. Sekarang ini masih mau mencari pola lagi, padahal sudah ada loh. Ini para LSM nih saya undang untuk tolong buat apa yang kurang, ayo, gitu. Jadi yang dari dalam ngambil itu diperlukan, bahwa kemudian kita harus konsisten dengan sikap seorang birokrat yang ada di dalam. Itu adalah hal yang lain lagi, kan gitu. Tapi sebelum masuk ke arah konsistensi terhadap kebijakan pemerintah, menurut saya memang
masyarakat itu harus di luar. Kalau ada pelanggaran meskipun pemerintah sendiri kita tabrak. Kan gitu. Kalau pelanggaran ya bukan pilihan kebijakan. Kalau pilihan kebijakan tidak etis. Seorang menteri misalnya melawan presidennya itu enggak boleh. Kalau mau ya keluar dulu baru lawan kan gitu. Kalau pilihan kebijakan. Nah, saudara 52% aneh. Ya bukan hanya eksekutif, betul Pak, betul hanya eksekutif, bukan hanya eksekutif. Wong begini loh yang kasus undang-undang perampasan aset, mudah-mudahan nih didengar juga nih. Jadi undang-undang perampasan aset itu Pak Jokowi serius, sehingga manggil saya undang perampasan aset sama terutama waktu itu kan waktu ada kasus Lukas NMB kok sulit sekali ditangani. Belasan tahun ini sudah ada, tahun sekian tahun ini kasusnya ada sih. Kok enggak jalan saya bilang. Akhirnya kita berhasil kita ambil. Belasan tahun juga kasus pencucian uang dugaan pencucian uang dan penipuan di Pondok Pesantren Al Zaitun tuh. Itu sudah tahun berapa tuh? Udah belasan tahun juga selama reformasi lah itu. Begitu gitu. Nggak diselesaikan ya, coba apa masalahnya? Ya kita selesaikan masuk sekarang. Nah, undang-undang perampasan aset ini kan sudah lama tuh. Kita ajukan di awal periode saya pada tahun 2020 awal tuh udah masuk prioritas nasional. 2 ini undang-undang ini. Tapi kemudian di akhir tahun itu Ketua Balik Pak Supratman datang ke saya, Pak Mahfud, Pak Menko katanya, DPR setuju Balik untuk membahas 2 RUU ini, tapi kita bagi 2. Yang untuk perampasan aset pemerintah yang ngajukan, yang untuk pembatasan pembelanja uang kartal. Itu karena politik itu kan enggak bisa kalau enggak uang tunai gitu. Itu biar DPR yang mengajukan, nanti kita perbaiki dulu. Oke, kalau begitu jalan ya gitu. Tapi enggak jalan juga. Kita udah ngajukan sejak awal. Dan jalan juga sampai muncul ribut-ribut di DPR ketika Mas Hinca tadi nantang itu, terus saya kirimi lagi. Nah, Pak Jokowi serius. Pak Mahfud sekarang gini aja deh. Ini penting nih undang-undang perampasan aset dan pembatasan uang kartal. Ini baik kalau dalam hal ini. Kenapa Pak? Gini, sekarang ajukan lagi ke DPR. Sudah Pak dulu. Buat surat lagi aja bahwa kita ajukan lagi. Kita ajukan. Kalau ini tidak berhasil, kata Pak Jokowi, nanti kita keluarkan Perpu. Pak Jokowi ini, saya saksinya. Kita keluarkan Perpu agar ini berlaku. 2022 itu sudah. 2023. 23. 2023. Menjelang saya mundur dari kabinet. Ketika bahwa ini akan dikeluarkan Perpu. Nah, terus saya enggak ngikuti lagi. Tapi tantangannya dari partai itu luar biasa untuk membuat. Terus mau apa coba? Kita memperbaiki partai. Untuk memperbaiki partai, untuk memperbaiki DPR harus melalui undang-undang. Untuk mengubah undang-undang harus lewat DPR lagi, ya kan? DPR-nya enggak mau. Nah itu Pak masalah kita tuh. Masalah kita kan di situ. Kecuali kalau kita mau sewenang-wenang sementara, udah sikat aja sementara. Tapi kalau kebablasan gimana? Kan itu masalah kita sekarang. Itu. Ya. Yang kemarin tuh yang soal wartawan di Karo itu tadi ya, Pak. Itu sebenarnya yang lebih mengagetkan lagi kemarin tuh ada vonis pengadilan negeri di Sumatera Utara. Di mana itu? Peristiwa Langkat itu, perangin-angin itu bebas Pak. Bebas, buktinya Komnas HAM tuh udah punya bukti yang kuat. LPSK putih yang kuat bahwa ini perbudakan, perdagangan orang. Dan dulu saya kawal betul. Baru divonis sesudah saya pergi 8 bulan dari situ. Waktu dulu saya ini udah buktinya kuat, harus masuk penjara. Bebas Pak. Kemarin. Itu kejahatan seperti itu yang di backup oleh banyak oknum-oknum pejabat tinggi. Saya bilang masuk. Korupsinya biar diurus oleh KPK, pidana perdagangan orangnya pengadilan umum, kejaksaan. Bebas. Nah, dulu kan pernah ada kasus gitu, kasus Indosuria. Henry Surya bebas.
Padahal triliunan orang mengeluh, bebas. Sebagai Menko saya panggil sorenya Kejaksaan Agung, Kepolisian, Pak ini tidak boleh bebas, saya bilang. Lupa pengadilan sudah memutuskan ada 2 hal lakukan. Satu, mulai hari ini juga tetapkan lagi sebagai tersangka di dalam kasus lain. Kasus Indosura ini kan banyak. Di berbagai daerah di Anepu, ini kan baru di daerah-daerah tertentu. Suruh lapor semua proses pidana lagi ini, Henry Surya ini. Yang kedua, Kejaksaan Agung besok segera kasasi bahwa ini tidak benar. Pilihannya 2, kalau ini tidak dihukum kita akan bergerak terus. Akhirnya apa? Dihukum 17 tahun. Sekarang di penjara. Sebagai Menko saya panggil dan saya umumkan, kamu akan saya kejar kemanapun, saya bilang. Saya kejar, masuk penjara sekarang. Nah hal-hal kayak gini Pak, kolusinya kadang-kala ada di luar jangkauan kita. Karena saya teringat dulu pidatonya Pak SBY di satu tempat bagus tuh. Ketika mengumpulkan Pemret, LSM, kan digugat Pak SBY, Anda ini kok ragu sih melakukan tindakan. Kan ada kasus ini, kasus ini, kasus ini. Sehingga dulu ada yang menulis di koran itu namanya Saldi Isra menulis Pak SBY itu singkatan dari Susilo Bimbang Yudhoyono. Karena peragu. Lalu Pak SBY jawabannya bagus, kumpulkan orang, menjelaskan gitu. Pak ini kan akibat demokrasi, kalau saya mau ini LSM tidak setuju. Kalau saya mau ini media Anda ini tidak setuju. Kalau saya mau gini profesi itu tidak setuju. Jadi kita harus pelan-pelan mengatur ini agar semuanya berjalan baik. Nah sekarang udah dibiarkan semua, nggak peduli. Kalau dulu Pak SBY masih ada alasannya dibilang bimbang itu. Ini salahnya kita milih demokrasi. Demokrasi itu harus mendengar semuanya kata dia. Sama seperti saya, kan ini demokrasi. Saya mau apa? Saya mau mempersoalkan pengadilan, nggak boleh dong. Saya mau masuk ngatur DPR, nggak boleh dong saya eksekutif. Ini kan demokrasi gitu. Nah itu masalah kita dan di lembaga-lembaga demokrasi itu lalu terjadi kolusi antar institusi, antar pejabat dari orang-orang hipokrit tadi. Terus kita mau apa? Mari mumpung kita ketemu. Saya sih berharap akan ada momentum untuk perbaikan-perbaikan. Kita enggak boleh pernah putus asa. Terima kasih Pak. Terima kasih. Saya kira sesi berikutnya nih mesti dimanfaatkan betul untuk ajakan atau menyambut ajakan tadi ya. Kita berdiskusi lebih tajam lagi tentang apa-apa yang kira-kira ada di dalam gagasan teman-teman. Mas Narko 1, kemudian yang 2 masih mikir, silakan. Mas Winarko Ngantiwani. Mikrofonnya tolong diberikan. Di sana. Terima kasih Mas Alif atas kesempatannya. Saya Winarko Ngantiwani, saya dari Malang, Jawa Timur. Tapi mudah-mudahan bisa sedikit memenuhi tantangan Mas Alif di sesi kedua. Prof, saya itu gemes sekali karena saya selama 8 bulan ini di Jakarta ada berbagai macam kesempatan yang itu kemudian mengkonfirmasi pengalaman saya selama di daerah. Saya itu hampir selama di daerah itu sekitar mungkin 12 tahun interaksi dengan Pemda di semua lini dari bupati sampai desa. Dan itu merasa punya logik dan merasa punya semacam, ya bukan jawaban, karena kalau jawaban itu kemudian menemukan solusinya, tapi menemukan penjelasan kenapa korupsi kita itu susah sekali diberantas. Ya pertanyaan Prof tadi itu sebenarnya ada giumnya sederhana sekali. Ikan itu enggak ada yang busuk kalau dari kepala, enggak dari kepalanya. Dari berbagai macam praktek itu saya berani menyimpulkan bahwa ketika tidak ada tuntutan untuk duit-duit setoran dari tertinggi di entitasnya, kalau di entitas kepala daerah ya mungkin bupatinya, kalau di dinas ya kepala-kepala dinasnya, itu ke bawahnya itu tidak akan sistemik. Ada atau tidak ada, mungkin ada. Setahu saya misalnya terkonfirmasi beberapa, ya mungkin ini hanya amatan singkat, di Kementerian Keuangan itu secara keseluruhan itu relatif bersih. Tapi keempat dirjen ini
sangat beragam, Prof. Dirjen Pajak lumayan, Bea Cukai ya teman-teman tahu sendiri ramainya seperti apa. Nah, tapi yang kemudian paling menarik dan itu menurut saya semacam apa ya, semacam rumah kaca tuh, persidangannya YSL kemarin. Itu kan mengkonfirmasi semua bahwa logik yang saya temukan di daerah itu ternyata ya berlaku di tingkat kementerian. Bahwa ketika menterinya itu memang ada membuka ruang untuk itu, meskipun dengan berbagai macam bahasa dia, saya nggak pernah ngomong secara langsung, saya nggak pernah ini. Tapi logik kekuasaan ketika menterinya itu menginginkan sesuatu, dia cukup ngelirik sebuah tas gitu aja, anak buahnya sudah rebutan untuk saling memenuhi. Yang tidak berani kemudian kita tanyakan adalah hari ini, kalau YSL itu korupsi. SYL. YSL kan merek tas. Oh iya, kebalik, sorry Mas kepleset. Kalau SYL itu korupsi, ada sorannya nggak ke Jokowi? Teman-teman NGO banyak yang punya data, Prof. Mas Dendi berbulan-bulan mencoba memverifikasi itu, sebelum rame-rame Gibran dan sebagainya disiapkan sebagai eksekutif, disiapkan sebagai penerus itu, semua sudah teman-teman NGO sudah pada nyium bau busuknya bahwa mereka sudah disiapkan bentuk-bentuk gratifikasi yang kemudian mereka diberi macam-macam. Jadi kasus hukum enggak pernah. Yang memfilmkan kan jadi kasus hukum gitu kan. Yang memfilmkan seolah-olah kemudian jadi masalah itu kan. Sama kayak logiknya yang Kapolda Sumatera Barat ketika ada sebuah kasus, bukan yang melakukan kasus itu yang dipermasalahkan, tapi yang menyebarkan informasi bahwa ada kasus itu yang kemudian dikejar, dicari gitu kan. Nah hal kayak gini kan sebenarnya bagi hampir semua orang yang ya mungkin di ruangan ini sangat gamblang sekali gitu kan. Tapi kan kemudian tidak pernah tersampaikan. Nah mungkin untuk membuat langkah ke depannya, saya mau tanya sama Prof. Mahfud yang hari ini mungkin tidak ada beban mestinya, tidak ada beban kekuasaan apapun. Kira-kira kalau di berbagai macam kementerian sudah terbukti ada korupsi itu, ada soran nggak ke atas? Atau kalau misalnya itu tidak ini, ada nggak operasi yang kemudian secara ini, entah melalui Menko siapa, entah melalui Menteri Koordinator Investasi yang mana, oh cuma satu ya, Menteri Koordinator Investasi. Itu yang kemudian secara operasi mau tidak mau harus kita simpulkan bahwa, nah sepanjang ini kemudian tidak bisa clear, ya saya nggak bisa membayangkan bahwa seluruh kementerian itu bisa seperti kementeriannya Prof atau kementeriannya Bu Sri Mulyani gitu, ke bawah pasti akan sistemik gitu. Mungkin itu aja dari saya sumbangsinya untuk sesi kedua. Makasih. Mas Narko nih, saya mau dengar suara teman-teman perempuan ya. Dua, karena tadi satu udah saya sini. Mas Narko ini masih muda sekali. Dia baru 8 bulan di Jakarta, sebelumnya di daerah. Nah di daerah itu tadi dia bilang 12 tahun. Berarti umurnya baru 12,8 bulan. 12 tahun 8 bulan gitu. Ayo ada dong teman-temannya. Kak Nong satu, tadi saya lihat Mbak Sandra, silakan. Untuk ada Nia juga, silakan ya. Nong dulu deh. Iya dong. Iya, wah ini ditodong ini. Iya sebenarnya kalau ya nama saya Nong, Nong Darul Mahmada. Jadi sebenarnya kalau kita lihat judulnya itu ngeri, warisan penyakit Jokowi. Sampai banyak yang nanya, wah berani banget katanya hutan kayu. Nah dan itu sebenarnya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Mahfud, mungkin kita baru bisa merasakan atau mengalami yang namanya penyakit itu di ujung pemerintahan Jokowi. Yang mana kalau misalnya saya sebagai orang awam nih, khususnya untuk bidang hukum gitu, kadang kepikiran, loh kalau misalnya keinginannya sendiri, untuk tujuannya sendiri, itu ternyata Jokowi itu gercep, satset, gitu kan. Soal aturan batas usia
yang terakhir soal keputusan MA misalnya. Ini saya sebagai orang yang awam hukum ya. Jadi yang di permukaan aja yang akan disampaikan. Tetapi hal yang terkait misalnya dengan hajat hidup orang banyak yang tadi disampaikan, perampasan aset, atau yang sering dikeluhkan oleh Jokowi sekarang ini tentang misalnya izin dan lain-lain, itu sama sekali tidak ada perubahan. Gini, ini yang maksud saya mungkin yang disebut dengan penyakit, warisan penyakit Jokowi ini. Artinya apa? Kalau misalnya secara logis kan, secara logis artinya sebagai presiden sebenarnya apapun kan bisa dilakukan. Dengan kekuasaannya yang besar gitu. Kenapa kok hanya untuk keluarganya aja yang bisa dia lakukan? Tetapi kenapa untuk hajat hidup orang banyak itu bahkan dia sendiri mengeluh gitu. Jadi saya nggak tahu, terkadang perasaan saya tuh sekarang ini mungkin hampir sama juga. Aduh, mohon maaf ini kok nyamain Pak Mahfud. Kadang apa ya, hopeless gitu loh ya, aduh udah males aja. Kalau di grup itu kalau ada apa-apa yang ngirimin video tentang Jokowi jelek-jelek. Jadi sekarang kalau grup Jokower dulu itu isinya cuma maki-maki Jokowi. Saya udah pada tahap EGP, emang gue pikirin udah pada tahap kayak gitu. Karena suka, ya Tehnia nih juga sering banget suka curhat-curhatan gitu. Karena sekarang ini kayak bingung juga apa karena mungkin kita sadarnya itu terlambat ya. Sehingga untuk mengembalikan diri kita untuk mau ngapain, terus mau bikin apa, gimana. Itu kadang aduh kayak gagap gitu. Gagap mau mulai dari mana. Ya akhirnya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Mahfud, udahlah yang bisa kita lakukan ya kita lakukan saja. Nah tapi kalau kita mikirnya seperti itu, gimana kita mau melawan atau gimana kita mau mengubah apa yang kita galaukan sekarang. Kalau misalnya katakanlah jangan-jangan ini mungkin klaim saya aja ya, jangan-jangan semuanya mikirnya begitu. Karena kegagapan kita juga kan. Dan saya nggak tahu apa karena kita mulainya dari yang kita bisa kita lakukan apa dan mungkin kita berharap nanti di satu titik, di satu saat mungkin kita akan ketemu. Yang itu mungkin bisa menjadi sebuah gerakan yang kita harapkan bisa mengubah apa yang kita tadi bilang warisan penyakit Jokowi ini bisa kita sembuhkan. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Kanong. Saya kira tuh dalilnya juga ada, selawatannya juga ada Guntur ya soal gitu, ada ininya. Coba oke. Mungkin berikutnya ada teman kalau tidak mahasiswa ya dari kalangan kampus lainnya, ada dong. Ada Mas Prasto tuh. Oke. Oh iya terhalang pilar dari kalangan akademik ada Justinus Prastowo dan saya kira Arif Susanto juga ada dong. Salah satu siapa dulu silakan. Oke silakan Mas Justinus Prastowo. Mas Pras ngasih mikrofonnya ke saya. Oh iya saya. silakan Mas Arif silakan. Oh di situ, oke. Maaf, permisi. Ya, Assalamualaikum, selamat malam teman-teman semua. Prof, saya Arif Susanto. Saya mulai dulu dari, saya mau ngomong pesimisme tapi nggak enak tadi, Kak Nong. Skeptisisme lah ya, agak lunak dikit ya. Skeptisisme itu tadi. Saya pikir skeptisismenya Kak Nong tidak berdiri sendiri, itu ada di banyak tempat. Tapi saya mau mengatakan begini Prof, teman-teman semua. Pendekatan struktural untuk menyelesaikan problem struktural, terutama dalam konteks politik dan hukum, itu saya bisa bilang sudah gagal. Undang-Undang Cipta Kerja yang tadi disebut oleh Prof Mahfud, itu kan setidaknya naratif yang sampai ke kita ya, dimaksudkan untuk menyelesaikan problem sengkarut hukum. Dan ternyata justru menimbulkan problem hukum yang lebih kompleks gitu ya. Bahkan saya bisa mengatakan bahwa legislasi dan instrumentalisasi hukum itu sudah menjadi bagian dari apa yang sering disebut sebagai inovasi otokratik. Ya, jadi modelnya bukan represif seperti Soeharto dulu misalnya gitu. Walaupun itu juga
secara selektif masih terjadi sampai hari ini. Tetapi hukum itu digunakan sebagai sebuah instrumen untuk melakukan tindakan-tindakan otokratik. Itu dari sisi hukum. Dari sisi politik, kita semua percaya bahwa demokrasi itu kan memberikan kesempatan pada banyak orang, antara lain lewat pemilu, untuk menyelesaikan problem-problem politik. Tetapi hari ini kita bisa melihat ini argumen yang dikembangkan oleh Gibran dan kita semua paham, ya, yang milih saya kan rakyat. Prabowo juga mengatakan yang milih saya juga rakyat gitu ya. Jadi ya sebagaimana politik sudah bangkrut, hukum juga bangkrut. Terus bingung kan tadi dari mana? Nah, kan ada dua yang belum kita coba ini. Yang satu saya setuju dari Prof, mereka berantem sendiri. Kalau melihat salah satu episode kebangkrutan Orde Baru, itu kan antara lain dimulai ketika Murdani keberatan ya terhadap pencalonan Sudarmono, seingat saya, dan Trisutrisno kemudian gitu ya. Jadi kemungkinan bahwa ada keretakan di dalam, saya sih melihatnya bukan sekadar Jokowi ya, tapi ini tatanan politik yang acak adul ini. Keretakan dari dalam itu sangat mungkin terjadi, terutama pasca Oktober 1. Kemungkinan kedua, di belakang Prof Mahfud itu ada gambar yang sangat bagus. Saya percaya bahan bakarnya sudah mulai banyak disiramin gitu ya. Ekonomi yang tadi disebutkan makin memburuk gitu ya. Dan salah satu skenario yang mungkin terjadi adalah kalau kita jorokin aja Jokowi sekalian. Jadi besok-besok bukan cuma Gibran jadi wapres, Kaisang jadi gubernur, Bobi jadi gubernur, dan itu semua gitu ya. Dan makin mudah telunjuk kita mengarah ke situ gitu ya. Dan bukan tidak mungkin itu adalah bahan bakar untuk, saya sih nggak berharap, tapi gambar ini saya pikir harusnya dikirim malah ke istana supaya itu nggak terjadi. Terima kasih. Terima kasih Mas Arief. Ada gambar ini sebetulnya di sana. Udah pernah dikirim juga. Baik, Prof Mahfud ada 3 tadi ya. Nanti yang berikutnya ya, untuk lebih, saya harap kita lebih tajam lagi berdiskusinya. Tadi Arief Susanto menyebut tentang perseteruan, itu zaman Orde Baru, menjelang sidang umum MPR tahun yang pertama tahun 88. Yang kedua kemudian adalah sidang umum MPR tahun 93. Dan berikutnya memang juga memanas. Ini yang mengikuti dalil atau fikihnya NU nih. Gitu. Semoga mereka di kalangan kaum zolim akan saling bertarung dengan kezolimannya. Gitu ya. Sehingga nanti yang dapat benefitnya adalah umat, begitu kira-kira Prof ya. Dari tahun 83, 88, 92, kemudian yang disebut umat itu menikmatinya 98. Jadi memang butuh kesabaran juga. Untuk mengikuti fikihnya NU memang butuh kesabaran. Kira-kira gitulah. Silakan Prof, 3 ini tadi. Ya disclaimernya, ya saya tetap merasa belum ada jalan yang pasti kita lalui karena kesulitan-kesulitan yang tadi digambarkan. Bahwa Mas Winarko gemes sudah 9 bulan di Jakarta, lalu mengonfirmasi ternyata yang diisukan di daerah itu terjadi juga di Jakarta, yaitu saling setor dari bawah ke atas gitu. Tadi pertanyaannya, kalau ikan busuk itu pasti dari kepalanya, mestinya diperbaiki dari kepala. Nah ini yang mau memperbaikan dari kepala ini yang tidak ada yang berani, tidak ada ikannya. Ya kepala yang harus memperbaiki juga, kepala yang harus memperbaiki juga kena BPK misalnya. Memperbaiki apa? Dia juga udah korupsi juga. Itu sudah masuk penjara kan. KPK misalnya sama saja. Kejaksaan Agung sama saja. KPU itu kepala-kepala semua dari sebuah ikan-ikan yang banyak. Lalu mau memperbaiki kepala ikan yang besar lagi gimana gitu. Nah, itu masalah kita maksud saya. Itu benar teorinya, ikan tuh busuk dari kepalanya. Jadi kalau memperbaiki ambil dulu kepalanya.
buat sehat dulu kepalanya kan begitu. Sehingga kalau tanya, itu kan mungkin saja dirjen, pejabat eselon 1 itu mungkin nyetor loh. Selama Pak Mahfud ada di ada dugaan mencium mendak bahwa itu jangan-jangan juga nyetor ke presiden dan sebagainya. Saya tidak melihat itu. Bukan tidak mau melihat, tapi membuktikan yang begitu kan susah ya. Tidak mungkin lah presiden nerima setoran langsung begitu yang bisa diketahui. Gitu. Sehingga saya tidak ngejar hal-hal yang tidak bisa diketahui. Gitu. Tetapi karena Anda tadi nyebut Syahrul Yassin Limpo. Jadi Syahrul Yassin Limpo itu begini nih. Belum pernah saya ceritakan. Tadi malam sudah saya ceritakan ke 2 wartawan, baru disiarkan malam ini sedang kita ada di sini nih. Satu ke Don Bosco itu TV Nusantara, lalu Kompas TV Rosi sekarang sedang menyiarkan ini. Kenapa saya baru bicara ini sekarang? Karena sudah divonis, saya tahu hari ini divonis, sehingga tadi malam bicara enggak apa-apa. Jadi Yassin Limpo itu juga kebetulan bahwa dia tertangkap. Karena saya secara kebetulan juga sedang melakukan sesuatu. Jadi begini, pada akhir September itu saya didatangi oleh seseorang. Akhir September saya belum cawapres. Gitu. Pak Mahfud, ini calon wapres nomor sekian. Ini sebentar lagi akan tersangka oleh KPK. Jadi pasangan, karena ada 2 pasangan waktu itu yang sudah muncul kan itu. Ini Pak ini nih mau ditahan minggu depan oleh KPK. Wah, saya bilang. Saya sebagai Menko Polhukam, kalau itu politis tidak boleh terjadi. Ini kan sudah dideklarasikan mau jadi cawapres. Gitu. Waktu itu saya belum cawapres. Di rumah saya sedang ada Saiful Mujani ketika itu. Pak Saiful Mujani juga bilang, oh jangan sampai terjadi tuh Pak, kacau itu. Gitu. Lalu saya telepon KPK malam itu, apa betul Anda mau nangkep seorang yang sudah deklarasi calon presiden, kacau loh pemilu ini. Kalau tangkap harusnya dulu atau nunggu 4 bulan lagi ini kan selesai, saya bilang waktu itu. Nah, terus Bapak, saya menghadap Bapak besok. Menghadap. Saya tanya, betul Anda mau tangkap itu? Pak, kalau di meja kami enggak ada. Loh, tapi ini A1 loh saya dapat. Ya bisa saja katanya, karena kalau kami ini komisioner ini biasanya kalau ada usul untuk paparan, ya, untuk apa namanya gelar perkara. Kalau usul gelar perkara diusulkan hari itu juga lalu memenuhi syarat, bisa saja langsung tersangka gitu. Tapi sampai hari ini enggak ada. Tapi ini beritanya kok begini, kalau di kami enggak ada, tapi bisa saja besok ini diusulkan kalau ada yang main di bawah. Oke, saya bilang jangan, kalau itu ada ditahan dulu, ini pemilu. Saya tahu pemilu korupsi harus ditindak, tapi jangan ini, tunggu dulu lah. Ini kan udah 12 tahun lalu kok sekarang mau dibuka pas mau ikut pemilu, saya bilang. Ditunda lagi 4 bulan sesudah 12 tahun Anda tidak berhasil nangkap, saya bilang. Nah sudah itu, jadi oke ya clear. Lalu dia bilang, kalau Syahrul Yassin Limpo Pak, itu sudah tersangka. Loh, saya bilang, iya. Coba saya lihat ininya, surat tersangka. Surat tersangkaannya itu bertanggal 26 September. 26 September itu yang tanda tangan 4 orang. Firly enggak ada. Yang tanda tangan tuh Gufron, Nawawi, terus Tana, terus Alex Marwoto. Pak Firly kok enggak ada. Firly enggak ada. Oke. Nah. Besoknya ada berita Syahrul Yassin Limpo hilang di sebuah bandara, menghilang. Sekjennya enggak tahu, ini enggak ada. Nah, lalu otak saya berjalan, oh mungkin ini karena dia mendengar kalau dia tersangka. Sehingga dia mau pergi dulu agar diselesaikan secara adat dulu di Indonesia baru mau pulang. Itu dugaan nakal saya sebagai mantan hakim. Saya menghadap presiden besoknya, Pak Syahrul Yassin menghilang. Kemana? Ya itu yang seperti baca di berita, katanya ke Spanyol lah, kemana-mana gitu. Hah? Enggak, terus saya bilang, Pak tapi itu sudah tersangka loh Pak, saya bilang.
itu sudah tersangka, udah ada suratnya ke Bapak, ini tanggal 26. Oh iya katanya. Ya sudah, boleh Pak saya mengumumkan. Ya umumkan aja, itu kan hukum katanya. Lalu saya bicara, begitu keluar dari presiden, saya sudah menghadap presiden, Syahrul Yassin Limpo sudah tersangka, tidak bisa lari, kalau lari akan dikejar oleh Interpol juga, dan tidak mungkin lari karena dia menteri. Menteri itu pastilah, ada kedubes, ada antar pejabat negara menteri. Nah, kenapa saya mengumumkan itu? Kenapa saya mengumumkan itu? Karena kalau ini tidak diumumkan, bisa terjadi lagi cincai lagi. Karena begini, yang saya ketemu dengan orang KPK itu, ya, dan besoknya kan betul pulang tuh, hanya sehari saya ngomong, besoknya udah datang dan langsung menghadap KPK dan macam-macam terus tersangka gitu. Karena tanggal 26 sudah tersangka. Tapi cerita yang aneh sampai sekarang, kenapa yang tanda tangan 4? Kok Firly tidak ikut tanda tangan? Nah begini ceritanya, saya tanya kenapa tanda tangan 4? Gini Pak katanya, Syahrul Yassin Limpo ini sudah menjadi tersangka sejak bulan Juni. Tapi Pak Firly tidak mau tanda tangan. Oleh karena Pak Firly tidak mau tanda tangan, setiap kami ditanya belum, setiap kami tanya belum sejak bulan Juni. Pak Firly bulan September ke Korea. Ya, yang berempat nih tanda tangan, kalau itu tanda tangan aja ini, mumpung Pak Firly tidak ada. Karena kalau ada Firly ditahan lagi. Menurut aturan internal KPK, kalau satu orang ketua sedang, satu orang komisioner sedang di luar negeri, maka boleh ditandangani oleh yang ada di dalam negeri asal tidak kurang dari 3 orang. Tanda tangan. Nah itu yang saya ungkap ke publik nih tanggal 26. Saya bilang, enggak bisa lari, pulang dia. Pulang tangkap. Nah di sini ikan yang jadi tanda tanya. Kenapa Firly tidak mau tanda tangan? Iya kan? Jangan-jangan benar tuh yang kata Yassin Limpo karena sudah cincai sebelumnya. Maka saya segera buka waktu itu di istana saya bukanya. Wah saya diserang tuh. Langsung orang Nasdem rapat di Nasdem Tower yang Pak ini ada rapat. Bapak mau diserang. Kenapa? Kenapa jadi juru bicaranya KPK? Lihat enggak jadi juru KPK. Bapak kan Menko kok jadi juru bicara katanya. Pokoknya tangkap aja dulu saya bilang. Tapi betul KPK-nya cepat, begitu sampai langsung diumumkan tersangka, langsung dipanggil, kan tidak lama sudah itu ditahan. Artinya kontroversi bahwa saya yang mengumumkan itu lalu hilang hanya dalam waktu 2 hari. Sebelum itu habis saya diserang rame-rame oleh anak-anak Nasdem itu. Gitu. Kalau enggak gitu lari lagi, seperti kembali ke Juni lagi, tidak ada kasusnya. Sejak bulan Juni diajukan enggak. Padahal ikut rapat katanya. Oke gitu. Nah itu Pak yang terjadi tuh. Jadi birokrasi itu betul. Kadangkala menterinya baik, birokrasinya buruk. Saya contohkan nih. Pak Arifin Tasrif itu orang sangat baik. Tapi yang ngurus pertambangan dia salah satu tuh rusak loh Pak. Saya punya 2 kasus Pak Arifin Tasrif ini. Dia kaget ketika saya beritahu ada putusan Mahkamah Agung, Anda harus melakukan sesuatu. Ternyata dia tidak melakukan itu karena apa? Tidak diberitahu oleh anak buahnya. Membiarkan tambang emas liar di Sangihe. Tambang emas liar di Sangihe itu sejak bulan Februari tahun 2022, Februari 2022 ada vonis pengadilan. Hentikan di tambang emas. Menteri ESDM harus mencabut surat izin persetujuan operasional untuk nantinya mendapat MB. Ini bulan Februari. Menteri Kemenko SDM naik banding sampai akhirnya Mahkamah Agung memutus bulan Januari 2023 harus cabut Menteri SDM. Menteri SDM enggak cabut sampai bulan Juni. Penambangan emas liar terjadi. Saya ngirim tim ke sana. Ayo. Pak laporan nih. Pak waktu saya ke sana penambangan emas liar enggak ada. Tapi kami yakin terjadi penambangan emas liar karena kami tahu di situ ada mobil-mobil berat pengangkut tanah, pengangkut tambang itu. Waktu kami datang enggak operasi. Oke. Siapa yang kamu lakukan? Kami tinggal pengintai di sana. Pulang
Besoknya ada laporan, Pak ini sudah beroperasi lagi. Kemarin katanya enggak ada. Nah, lalu kenapa ini kok tidak bisa dihentikan? Karena Menteri ESDM belum mengeluarkan surat pencabutan yang diperintahkan oleh MA. Yang itu ternyata sudah 1,5 tahun vonisnya, atau kalau dihukum dari inkrahnya di MA sudah 8 bulan. Saya panggil nih Menteri SDM ini, saya panggil dirjennya, kenapa enggak dikeluarkan? Oh iya Pak, ini kami Pak sibuk aja Pak. Ini besok lusa sudah akan, waktu itu akhir pekan. Besok ini awal pekan depan kami letakkan meja langsung keluar. 2 minggu, 3 minggu udah keluar. Saya suruh datang. Staf saya datang itu. Dirjen dan Biro Hukum. Kenapa kok belum keluar nih perintah Mahkamah Agung? Lah udah. Harusnya perintahkan hari ini, keluarkan hari ini pencabutan itu. Datang ke sana, Pak maaf katanya. Sekarang untuk mencabut surat seperti itu harus dilakukan oleh Menteri Investasi, oleh Pak Bahlil. Nah, saya telepon saat itu juga, Mas Bahlil, kamu tuh harus mendatangkan surat apa bang, katanya, dipanggil abang. Surat apa bang itu? Itu loh pencabutan surat izin persetujuan untuk eksplorasi, lakukan langkah untuk emas di Sangihe itu. Enggak ada bang di tempat saya, katanya. Coba saya cari dulu, nelpon lagi. Enggak ada, itu bukan urusan saya. Oke, saya langsung telepon Pak Arifin Tasrif. Pak Arifin, ini ada surat ini Anda harus keluarkan tidak? Katanya itu sudah ada di meja Anda. Oh iya katanya, saya belum tahu gitu. Nah, besoknya saya ketemu langsung di KTT ASEAN. Nah, di KTT ASEAN, Pak Arifin, Pak Menko, betul Pak Menko katanya, betul Pak Menko. Yang salah nak buah saya katanya. Saya tidak diberitahu ada gitu. Hari ini juga saya perintahkan tanda tangan. Besoknya baru keluar. Jadi yang rusak ini birokrasinya di bawah ini, bukan menterinya. Ada yang begitu. Ada yang begitu, ada juga yang menterinya yang nyuruh. Tapi enggak, maksud saya birokrasi itu sudah begitu busuknya. Sudah ada orang seperti Bu Sri Mulyani kurang apa baiknya? Gitu, baik gitu. Staf susnya apalagi. Nah, di bawah. Ya. Kalau saya rapat ke Bu Sri Mulyani, Bu inilah Bu Anu. Oh iya. Lalu dibilang tuh di depan saya, kamu besok kalau rapat dengan Pak Mahfud kamu enggak usah datang, kamu kan terlibat katanya. Tapi datang juga. Kurang baik apa Sri Mulyani, saya bilang. Itu teman baik saya, perjuangan saya, dan kami saling mengerti, selalu mengeluh tentang korupsi dan gitu. Jadi di bawah Pak ini, yang harus dibongkar ini birokrasi kita. Nah, lalu yang lain lagi karena jabatan politik itu diberikan berdasar ya trade off kan. Kamu dapat ini karena melakukan ini, kamu dapat ini karena itu juga yang kemudian merusak sistem kita gitu. Nah, baik. Kemudian ya jadi Pak, saya tidak tahu Pak setoran ke atas Pak, karena tidak jadi kasus. Mbak Nong, ya saya tidak mengatakan gini, sudahlah kita pasrah saja, enggak. Saya katakan kadangkala. Kadangkala kalau sendirian saya berpikir udahlah ini enggak bisa lagi, udah serahkan ke Tuhan aja. Itu. Tapi lalu saya pikir, memangnya Tuhan bisa membuat kepres, saya bilang. Kok diserahkan ke Tuhan? Ya, jadi penyakit bangsa ini sudah ya ketahuan di ujung. Dulunya semuanya bersemangat, tapi kok di ujungnya begitu, ya ada di proposal ini. Nulisnya sih tahun 2003 bulan Juni atau apa yang ditulis di tor yang dikirim ke saya itu. Kalau untuk kepentingan sendiri cepat, kalau untuk kepentingan sendiri kepentingan publik lambat gitu. Mari kita sembuhkan, ya yuk, gimana? Kita cari gimana cara menyembuhkannya. Kan itu kita berkumpul itu. Ya, gimana cara menyembuhkannya? Lawan, iya sejak dulu kan lawan. Nah sekarang ini kan ada narasi, nah itu bohong kamu kok. Jelek-jelekan Pak Jokowi. Pak Jokowi itu approval ratingnya sekarang 72% kan. Hah? Iya, masih tinggi. Masih tinggi kan? Lalu gimana Anda bisa nyalahkan pemerintah seperti itu? Ya itulah saya bilang, ya itulah, itu
Itu yang harus menjerahkan para surveyor dan para ilmuwan. Tapi saya ingatkan, Pak Harto itu pada tanggal 11 Maret tahun 1998 itu 100% approval ratingnya. Iya kan? Iya kan? Semua rakyat tidak ada yang berani. Semua muji Pak Harto. Harmoko bilang rakyat Indonesia sudah saya tanya satu persatu, semuanya Pak Harto. 100%. Tapi hanya 2 bulan sesudah itu Pak Harto jatuh. Dijatuhkan rame-rame oleh orang yang bilang 100% itu. Itulah yang dikatakan. Harapan itu terbuka karena antara yang dolim dan yang berdolim itu bisa saja nanti Tuhan akan mengundang itu. Ya, mari kita berjuang secara konstitusional aja, enggak ini dan alamiah gitu ya. Pak Arief ya pesimis, tapi jangan pesimis lah. Kalau skeptis tuh ya gitu. Pendekatan struktural gagal. Ya gagal karena memang pendekatan struktural itu kan ada 2. Satu, penataan struktur ketatanegaraan dan pemerintahannya itu sudah dilakukan karena semua teori udah masuk di dalam ketatanegaraan dan pemerintahan. Itu udah masuk kok. Apa? Coba Anda usul apa? Jadi undang-undang. Usul apa? Jadi undang-undang. Tapi struktural di sini gagal karena struktural di samping aturan itu ada struktural dalam arti pejabat-pejabat. Kalau di dalam teori hukum. Jadi legal substance dan legal structure itu artinya satu tata organisasinya yang resmi tertulis. Yang kedua pejabat-pejabat strukturalnya. Nah, penataan penataan struktural di tingkat pejabat ini belum pernah dilakukan secara sungguh-sungguh karena terjadi trade off tadi, sehingga mau dikatakan gagal itu juga tidak karena memang itu tidak dilakukan secara sungguh-sungguh gitu. Kalau begitu pendekatan struktural gagal, populisme juga gagal kan kalau kayak gini. Terus mau apa kita? Kan itu yang kita tanyakan dalam pertemuan. Mau pakai apa? Gitu kan? Kan itu yang mau kita tanyakan. Ya jorokin aja. Jorokin aja. Loh Pak, ya bagus juga tuh ya. Jorokin aja biar rakyat marah lalu bergerak. Gini, ini ada suatu cerita. Saya berkumpul dengan Saiful Mujane, dengan teman-teman ada Mas Budi, Mas siapa gitu. Di satu malam di rumah saya bicara soal kecenderungan survei. Lalu pada waktu itu sudah muncul mulai nama Gibran. Oh Gibran ini calon loh katanya. Itu bisa berbahaya kita ya. Karena itu kekuasaan kan di belakangnya. Bisa menang tuh Gibran. Tapi Saiful Mujani bilang waktu enggak, itu malah kalau dia calon kita jorokin aja pasti kalah. Ini Saiful Mujani nih, kalau ada di sini beritahu. Bilang ke saya di rumah saya. Jorokin, teori jorokin kayak gitu itu. Hah? Saksi ada kamu kan? Iya kan? Udah Pak, biarin aja katanya. Malah gampang mengalahkannya katanya. Saya bilang ini enggak enggak menghayati bahwa kekuasaan itu sejumput kekuasaan itu. Waduh. Enggak bisa mengalahkan jorokin yang macam-macam itu. Iya ada Nong kan ke rumah waktu itu. Iya. Suruh jorokin itu pasti kalah katanya. Gampang Pak ngalahkannya tuh kampanye gini-gini habis tuh katanya. Ya udah, saya bilang itu. Menang malah menangnya. Kita yang dijorokin malah Pak. Jadi teori jorokin itu tidak sebenarnya benar. Malah kita yang terjebak. Cukup ya? Udah jam 9? Cukup. Oh, iya. Oke, Makasih. saya belum jam 9. Masih ada, saya kira cepat-cepat aja ada 2 lagi supaya nanti bisa jawab cepat-cepat juga. Mas Akib satu lagi. Oke, Mas Akib dulu, silakan. Oh iya, oke. Terima kasih Mas Arief. Saya rasa Pak Mahfud kurang berterus terang ya. Dari tadi ngomongnya trade off itu kan
pertukaran politik gitu kan, pertukaran kekuasaan, kamu dukung saya kasih kekuasaan kan. Tetapi kalau menurut pengamatan saya, mungkin nanti Pak Mahfud bisa jawab ya. Saya sampai hari ini masih percaya bahwa Pak Jokowi nggak korupsi, nggak ada setoran. Saya merasa gitu ya. Orangnya sederhana, ya mungkin ada orang ngasih sedikit-sedikit ke anaknya, tapi ya nggak banyak gitu ya. Mungkin ya. Tapi kalau menurut saya Pak Jokowi itu tidak korupsi, orang bersih, tetapi dia permisif sama korupsi. Mirip Pak Harto sebetulnya. Bagi-bagi gitu ya. Jadi seandainya dia mungkin dia punya begitu banyak data orang yang korupsi siapa gitu. Itu cuma sebagai bahan, bukan untuk ditindak. Sekali waktu dia butuh sesuatu, ini kamu punya ini kan. Jadi semua orang nurut gitu loh. Karena semua orang nurut, apa yang diinginkan Pak Jokowi itu disetujui. Mau sama menteri kek, sama partai politik kek, sama DPR. Karena dia udah punya itu semua. Itu memberikan kesempatan semua orang untuk korupsi demi kekuasaan. Itu teori politik yang baru kalau menurut saya itu. Itu harus kalau mau jadi presiden berikut agar aman, pakai teori itu the best. Soeharto yang lebih tinggi tingkatnya gitu. Makasih. Terima kasih Mas Akib. Saya kira ini nasibnya akan sama dengan nasib teori Jorogin aja. Nah. Jawabannya akan sama nasibnya. Tapi saya nunggu satu lagi, mungkin ada nggak? Ya silakan. Iya biar disorot ini Om. Nugroho Dewanto. Biar masuk TV. Biar disorot. Iya, makasih. Tadi kalau ada harapan, saya lihat di forum ini gitu ada perubahan. Mungkin kuartal pertama tahun depan, ya itu kemungkinan dolar tuh bisa meroket. Bisa sampai 17.000 dan kalau bisa 17.000 itu ambles ke 19.000, 20.000 gampang sekali. Itu ada hubungannya dengan pemilihan presiden di Amerika. Dua-dua calon presiden itu mau bikin ekonomi Amerika tumbuh. Trump mau potong pajak. Biden mau government spending, belanja pemerintah. Dua-duanya akan bikin ekonomi Amerika tumbuh, tapi konsekuensinya adalah inflasi juga tumbuh di Amerika. Inflasi tumbuh itu nanti the Fed, bank sentralnya Amerika, akan menaikkan suku bunga. Suku bunga dolar naik, dolar pulang kampung, rupiah jebol. Kira-kira begitu. Tapi ini kan peluang kalau mau bikin perubahan. Sekarang ya terserah kitanya. Kitanya mau berubah apa enggak. Tadi yang saya lihat gitu ya, ya terus terang sih saya kalau lihat situasi sekarang rakyat kita gitu tetap pesimis meskipun ada peluang untuk bikin perubahan itu kuartal pertama tahun depan gitu ya. Karena apa saya pikir Jokowi itu dia cuma menunggangi aja kok, dia penunggang yang lihai, dia menunggangi PDIP, dia menunggangi kita semua yang ada di ruangan ini dulu yang jadi pendukung dia gitu ya. Dia menunggangi kondisi rakyat seneng kok. Tangan di bawah terima apa-apa dia kasih bansos. Rakyat seneng kok milenial Gen Z seneng joget-joget dia kasih joget gemoy gitu kan. Itu yang terjadi. Jadi kalau rakyatnya seperti itu, tadi juga dibilang masyarakat sipilnya ya mohon maaf kalau menurut saya ya media yang benar ya tinggal segelintir. Aktivis LSM yang benar juga tinggal segelintir, ya kan? Kemudian juga apalagi akademisi, profesor yang benar juga tinggal segelintir gitu loh. Agamawannya senang tambang, dikasih tambang senang gitu kan? Jadi itu, jadi tinggal tergantung kitanya ini mau berubah apa enggak.
peluangnya ada kuartal pertama tahun depan. Itu aja, makasih. Makasih Mas Dede. Iya, agamawan itu pengen sehat, tarik tambang maksudnya. Silakan Prof. Saya rasanya sudah terus terang sih. Bahwa saya tidak tahu. Nggak boleh loh secara hukum. Mungkin Pak Mahfud tahu ada setoran-setoran. Nggak tahu saya. Pasti seumpama pun ada, pasti dengan cara yang tidak bisa diketahui. Jadi saya tidak tahu. Dan di dalam hukum tidak boleh kalau tidak tahu itu lalu mengindikasikan gitu dan sebagainya. Betul tidak tahu. Ya mungkin saja sih kan banyak apa namanya biaya-biaya yang kita lihat luar biasa ya begitu ya, dari mana ya duit kayak gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau yang dinas negara, tapi kalau yang keluarga dan macam-macam gitu kan kita tidak tahu, dan sudah ya ada yang mengadukan ke KPK tapi tidak jalan juga. Namanya Ubaidillah yang ngajukan. Bahwa dia permisif. Nah, itu yang banyak menjadi analisis ya, bukan bukti analisis. Jadi orang-orang yang baik pun itu ditekan. Kalau kamu ndak ini, awas akan diginikan. Loh, saya kan bersih dari sudut uang. Tapi kamu punya skandal ini, hancur kamu. Analisis. Dan saya mendengar ini, siapa yang dibekutukan? Tahu, karena saya juga tahu ada orang yang semula mendekat kami lama-lama menjauh. Saya tanya itu kenapa sih? Ya itu Pak, ditekan karena ada ini, yang ini karena ini, yang ini karena ini, tahu. Tapi itu kan gosip, analisis gitu. Saya tidak bisa sampaikan yang begitu. Kalau terus terang begitu saya bisa ditangkap keluar dari sini. Mana buktinya kamu begitu? Nggak bisa Pak. Nggak boleh terus terang, dalam hukum itu bicara indikasi-indikasi dan jangan nyebut subjek dulu sebelum resmi menjadi tersangka. Kayak Yassin Limpo itu saya mau bicara sudah lama, enggak mau saya. Bicaranya tadi malam, siarkan sekarang karena saya tahu hari ini akan divonis dan tidak akan dan sudah divonis. Oke. Saya bicara. Itu kan begitu kalau berhukum. Yang enggak tahu ya, yang kedua tadi bahwa kuartal pertama akan terjadi tapi saya begini untuk tidak Mas, ada temannya Mas Prastowo itu namanya Halim Alamsyah. Itu teman saya sekarang staf khusus Menteri Keuangan, mantan Deputi Gubernur BI, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan. Mas, kalau sekarang dolar naik menjadi 17.000, Indonesia nih kacau enggak Mas? Pemerintahan kacau? Enggak katanya. Enggak, cukup dana kita katanya untuk enggak akan terjadi apa-apa. Kalau orang awam seperti kita, ini kalau naik sebentar lagi nih kacau. Zaman Orde Baru juga kacau karena jadi segini dolarnya. Sekarang enggak katanya. Cadangan kita untuk melakukan itu cukup, kata dia. Tapi orang yang optimis tuh Pak, nanti itu kalau situasinya kayak gini kayak yang digambarkan tadi. Nanti caranya gampang tuh seperti yang pernah dilakukan di masa lalu oleh orang-orang lalu. Apa? BI suruh nyita uang aja. Wah, itu akan terjadi inflasi besar-besaran dan itu akan terjadi masalah besar gitu. Nah, sebagai orang Indonesia saya berharap mudah-mudahan yang terjadi yang kata Mas Halim itu tidak ada terjadi kegaduhan yang berdarah-darah. Karena itu gitu. Ya saya tidak tahu, saya bukan ekonom. Tapi kalau masalah hukum penegakannya, bukan teorinya lagi lah. Kalau teori udah habis, penegakannya oke. Saya akan menjadi bagian dari itu. Gitu. Saya kira cukup ya. Udah malam ya. Terima kasih. Teman-teman kita sering membayangkan memang atau terobsesi jangan-jangan bahwa perubahan bisa dilakukan dengan cepat dan seringkali kita membayangkan bahwa perubahan untuk masalah Indonesia yang besar ini, yang ruwet dan kompleks ini selalu dimulai dengan huru-hara, konflik, gerakan massa yang besar sehingga pikiran-pikiran kita itu mengarah pada bagaimana mengorganisasi orang untuk bersiap menghadapi satu momen krisis
di mana kemudian kekuasaan yang buruk atau busuk bisa ditumbangkan. Tapi saya kira kita juga harus membuka diri pada peluang-peluang dan kemungkinan-kemungkinan lain. Jangan-jangan rakyat nggak mau juga cara-cara yang begitu. Nggak mau juga cara-cara perubahan yang bikin huru hara. Nggak semua orang mengalami tahun 98. Nggak semua orang mengalami kebakaran di beberapa kota. Nggak ngelihat juga. Teman-teman yang lahir tahun 2000-an tentu nggak ngalami. Tapi tanpa mengalami itu, tanpa melewati satu trauma seperti 97-98, mungkin juga banyak orang yang terutama kalangan muda nggak pengen itu terjadi lagi. Jadi saya kira ke depan kita harus juga mengembangkan diskusi-diskusi, percakapan-percakapan bagaimana mengatasi situasi yang memang sesuai judul hari ini ya, penyakit yang kita tahu di ujungnya tentu saja sudah kronis, stadiumnya udah 7 bukan cuma 4 gitu. Itu bagaimana kita menyelesaikannya tanpa kemudian membuat tubuh kita seluruhnya itu rusak. Jadi kalau memang Jokowi hanya ada di bagian paru-paru, saya kira itu aja yang dicongkel gitu ya, tanpa kemudian otak sampai ke ujung kaki kita berantakan kalau kita mengharapkan ada satu krisis besar untuk perubahan. Tentu nggak bisa kita jawab sekarang, tentu perlu ada banyak sekali percakapan, mengetahui dulu masalahnya itu yang paling penting, dan bukan ruangan ini juga yang diwajibkan atau yang bakal menemukan jawaban itu. Ya ada di ruangan se-Indonesia Raya ini saya kira. Sampai ketemu di Beranda Politik berikutnya. Thank you Prof. Nanti ada Indi mau ngasih sesuatu dulu Prof. Oh ya. Silakan Indi. Oh Ayu, silakan Ayu. Mari Mbak Ayu. Saya kira ini lukisan ya.